Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam ilahi yang saya cintai, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Semoga dalam setiap langkah hidup kita, keberkahan selalu menyertai. Saya berdoa agar setiap usaha yang kita jalankan senantiasa diberi kemudahan, dan kehidupan kita dipenuhi dengan rezeki yang melimpah serta kebahagiaan. Dalam kesempatan yang berharga ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahas sebuah amalan yang mungkin bisa menjadi kunci menuju rezeki yang selama ini kita dambakan. Sahabat, apakah kalian pernah merasa terhimpit dalam kehidupan? Merasa begitu keras berusaha, namun hasilnya tak sebanding dengan jerih payah yang kita lakukan? Terkadang, meski kita sudah berusaha semaksimal mungkin, rezeki yang kita harapkan tidak kunjung datang. Bahkan dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, kita mungkin merasa terperangkap dalam lingkaran rutinitas yang tak membuahkan hasil yang kita inginkan. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa rezeki terkadang terasa begitu sulit untuk datang? Apakah usaha saja tidak cukup untuk memperoleh apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Tentu saja, kita semua sudah tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, apalagi di tengah dunia yang terus berkembang pesat, di mana persaingan semakin ketat dan kebutuhan semakin meningkat. Kadang-kadang, meski sudah berusaha, rezeki yang kita harapkan tetap terasa jauh. Namun tahukah kalian bahwa ada amalan yang sangat sederhana yang bisa kalian lakukan hanya dalam 1 menit sebelum subuh, yang memiliki potensi luar biasa untuk membuka pintu rezeki yang selama ini kita dambakan? Jangan khawatir, karena kali ini saya akan membahas tentang amalan tersebut. Amalan yang tidak memerlukan usaha yang luar biasa atau perjuangan yang berat, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa mungkin ada amalan yang bisa membuka pintu rezeki tanpa harus bekerja keras? Jawabannya adalah ada, dan kali ini kita akan membahasnya secara mendalam. Amalan ini sangat sederhana dan bisa dilakukan di waktu yang sangat spesial, sepertiga malam terakhir, tepat sebelum subuh. Saat itu, langit terbuka lebar dan Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa hambanya. Inilah saat yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita tentang betapa besar peluang yang diberikan Allah pada setiap hambanya yang memohon dengan tulus dan penuh keyakinan. Bayangkan, hanya dengan memanfaatkan waktu yang singkat tersebut, kita bisa meraih keberkahan dan rizki yang melimpah. Tidak hanya itu, amalan ini juga membuka jalan bagi kita untuk memperoleh petunjuk, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amalan yang dimaksud adalah doa yang dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir, tepat sebelum subuh. Saat dunia masih terlelap dalam tidurnya, Allah memberikan kesempatan kepada kita yang terjaga untuk memohon kepadanya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita jika kita benar-benar memohon dengan tulus dan penuh keyakinan. Namun, apakah hanya dengan berdoa kita bisa merasakan rizki yang melimpah? Tentu saja tidak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin, tetapi doa yang kita panjatkan adalah sarana untuk memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam usaha kita. Allah lah yang mengatur segala urusan kita, dan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tak ada yang mustahil baginya. Amalan doa ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita berusaha keras, pada akhirnya rezeki yang kita terima adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa rezeki hanya berbentuk uang, harta, atau materi. Namun rezeki itu sangat luas, tidak terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Rezeki juga bisa datang dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Kadang-kadang, rezeki itu datang dalam bentuk kesempatan yang tak terduga.
yang membuka jalan bagi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Sebagai contoh, seorang teman saya, Hafiz, selalu merasa kesulitan dalam usahanya yang bergerak di bidang digital marketing. Namun setelah dia mulai melakukan amalan ini secara rutin, tepat sebelum subuh, dia merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Pekerjaan yang sebelumnya terasa sulit dan penuh dengan hambatan, kini berjalan lebih lancar. Klien-klien baru berdatangan, dan usahanya mulai berkembang pesat. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari doa yang tulus di waktu yang penuh berkah. Jadi, sahabat kalam ilahi, amalan ini bisa menjadi kunci untuk membuka rezeki yang tidak terduga. Doa sebelum subuh, pada waktu sepertiga malam terakhir, adalah saat yang penuh dengan berkah, dan inilah kesempatan emas untuk kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Tapi ingat, doa ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, karena Allah Maha Mendengar dan tidak ada yang mustahil baginya. Dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita merasa terjebak dalam kesulitan dan kebingungan. Namun, amalan ini mengingatkan kita bahwa selalu ada jalan keluar jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa dengan penuh harapan. Dengan memanfaatkan waktu ini, kita tidak hanya mendapatkan rezeki dunia, tetapi juga mendapatkan rezeki akhirat yang abadi. Namun, apakah doa 1 menit saja cukup untuk mengubah segalanya? Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai amalan lain yang bisa memperkuat doa kita, sehingga rezeki yang datang akan semakin melimpah dan kehidupan kita semakin berkah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk melanjutkan pembahasan ini. Sahabat kalam ilahi yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang pentingnya memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir untuk berdoa dengan penuh keyakinan, sekarang kita akan melanjutkan dengan amalan lainnya yang tak kalah penting. Amalan yang satu ini juga dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, namun dampaknya luar biasa besar dalam hidup kita. Apa amalan tersebut? Salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan pada sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Rasulullah SAW menjadikan salat tahajud sebagai bagian dari rutinitasnya setiap malam, karena beliau tahu betul akan keutamaan dari salat ini. Salat tahajud bukan hanya sekedar ibadah yang dilakukan sebagai rutinitas, melainkan juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan. Dengan salat tahajud, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, di surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, dan hanya orang-orang yang berpuasa yang akan memasukinya. Dan sesungguhnya, Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, 'Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya.'" HR Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa besar keberkahan yang ada di waktu sepertiga malam terakhir, serta betapa Allah memudahkan bagi siapa saja yang berdoa atau beristighfar dengan tulus pada waktu itu. Mengapa sholat tahajud sangat penting dan bermanfaat bagi kita? Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kita tidak hanya melakukan gerakan sholat seperti biasa, tetapi kita benar-benar merenung dan berdoa dengan penuh ketulusan. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam hidup, rezeki yang halal, dan keberkahan dalam setiap usaha yang kita jalani. Pada waktu tersebut, Allah turun ke langit dunia, dan pintu-pintu rahmat-Nya terbuka lebar untuk setiap hamba yang memohon dengan sepenuh hati. Sahabat, mari kita lihat kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang sangat rajin melakukan sholat tahajud di malam hari. Meskipun kehidupannya sangat sederhana, dia selalu merasa diberkahi. Setiap kali ia berdoa pada waktu tahajud, rezeki dan keberkahan seolah datang tanpa diduga. Sepertinya Allah membukakan jalan bagi segala usahanya. Sahabat ini selalu berbagi kisahnya dengan orang lain dan mengajarkan pentingnya sholat tahajud, karena ia merasakan sendiri bagaimana amalan ini membuka pintu rezeki yang tak terduga. Bahkan ada cerita seorang pedagang yang hidupnya serba kekurangan. Setelah ia mulai rutin melakukan sholat tahajud dan berdoa pada waktu yang penuh berkah ini,
Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Usahanya yang sebelumnya tidak berkembang, kini mulai terlihat hasilnya. Pendapatan yang diterimanya pun meningkat, dan kehidupannya semakin berkah. Ini adalah contoh nyata bagaimana sholat tahajud dapat membuka pintu rezeki yang melimpah. Namun selain sholat tahajud, ada amalan lain yang tak kalah penting yang bisa memperkuat doa kita dan mendatangkan rezeki. Amalan ini adalah sedekah. Mungkin kita sering mendengar bahwa sedekah itu mendatangkan keberkahan, tetapi apakah kita benar-benar merasakannya? Sedekah bukan hanya sekedar memberi uang kepada orang yang membutuhkan, tetapi sedekah juga bisa berupa tenaga, waktu, atau bahkan senyuman kita yang tulus kepada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan Allah akan melipat gandakannya." Hadis riwayat Muslim. Sedekah merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Allah akan mengganti setiap yang kita berikan dengan yang lebih baik. Bahkan, Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Sebagai contoh, seorang wanita yang selalu bersedekah, meskipun dengan jumlah yang kecil, namun hatinya selalu tulus, akhirnya merasakan keberkahan dalam hidupnya. Ia mungkin tidak kaya raya, namun kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Setiap kali ia bersedekah, ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih ringan dan lebih diberkahi. Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi, bahkan rezeki datang dari arah yang tak terduga. Jadi sahabat kalam ilahi, kita bisa membuka pintu rezeki melalui berbagai amalan, seperti doa di sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, dan sedekah. Amalan-amalan ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh keyakinan, Allah akan memberikan rezeki dan keberkahan yang tak terhingga dalam hidup kita. Namun masih ada satu amalan lagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat doa dan rezeki kita, yaitu zikir. Zikir adalah bentuk mengingat Allah, menyebut-nyebut namanya, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan malaikat." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita berzikir, kita mendekatkan diri kepada Allah, dan Dia akan membuka pintu-pintu keberkahan bagi kita. Mengapa zikir begitu penting? Karena zikir adalah cara kita untuk menjaga hati kita tetap terhubung dengan Allah. Zikir yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan membawa ketenangan bagi hati dan pikiran kita, serta membuka pintu rezeki yang tak terduga. Melalui zikir, kita tidak hanya memohon kepada Allah, tetapi juga bersyukur atas segala yang telah diberikannya. Jika kita melakukan amalan-amalan ini dengan sungguh-sungguh, doa, sholat tahajud, sedekah dan zikir, kita akan merasakan keberkahan yang luar biasa dalam hidup kita. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Maka, mari kita terus berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan memperbanyak amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan. Sahabat kalam ilahi, mari kita bersama-sama berdoa agar setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah, dan rezeki yang kita terima senantiasa halal dan penuh dengan keberkahan. Jangan ragu untuk terus berusaha, berdoa dan berharap hanya kepada Allah, karena Dialah yang Maha memberi rezeki. Jangan pernah merasa putus asa, karena Allah selalu bersama orang-orang yang berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Sahabat kalam ilahi yang dirahmati Allah, setelah kita membahas beberapa amalan yang dapat membuka pintu rezeki yang melimpah, seperti doa sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, sedekah, dan zikir, kini saatnya kita membahas tentang pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Seringkali kita merasa cemas dan khawatir ketika usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Padahal, setelah berusaha sebaik mungkin, kita harus meletakkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah yang Maha mengatur segala sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda,
Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kamu akan diberi rizki seperti burung yang terbang, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setelah berusaha sebaik-baiknya, kita harus berserah diri dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan apa yang sudah ditentukannya. Berserah diri bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, tawakal mengajarkan kita untuk tetap berusaha dengan penuh semangat, namun tidak terikat pada hasilnya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh ikhtiar dan kemudian bertawakal, kita akan merasa tenang dan tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran tentang hasil yang akan kita peroleh. Tawakal memberi kita kedamaian hati, karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan sudah sepatutnya kita terima dengan penuh rasa syukur. Ada sebuah kisah yang menggugah hati tentang tawakal ini. Dikisahkan tentang seorang pedagang yang setiap harinya berusaha dengan keras, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ulama yang bijaksana. Ulama tersebut bertanya kepada pedagang itu, "Apakah kamu sudah berusaha sebaik mungkin?" Pedagang itu menjawab, "Saya sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan." Sang ulama kemudian memberi nasihat yang sangat dalam, "Setelah kamu berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui yang terbaik untuk hambanya." Pedagang itu pun mulai melaksanakan nasihat ulama tersebut dengan terus berusaha, namun tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran tentang hasil yang akan kita peroleh. Dengan ketenangan hati yang datang dari tawakal, usaha pedagang itu mulai berkembang dan rezeki yang selama ini sulit didapatkan mulai mengalir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa tawakal bukan hanya sekedar menyerah, melainkan meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik penentu hasil bagi setiap usaha yang kita lakukan. Sahabat kalam ilahi, tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak hanya berharap kepada usaha dan kemampuan kita sendiri, tetapi juga mengandalkan kekuatan Allah. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, kita akan merasa lebih ringan menjalani hidup ini. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berserah diri dengan tulus. Setelah membahas tentang tawakal, mari kita juga ingat pentingnya membaca Al-Quran sebagai amalan yang mendatangkan keberkahan dan rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat ini, kita diajarkan bahwa membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan memberikan manfaat yang luar biasa, termasuk dalam mendatangkan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran mengandung pahala, dan Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Tidak hanya itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk hidup yang dapat menenangkan hati, memberikan kebijaksanaan, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Banyak orang yang merasa hidupnya semakin diberkahi setelah mereka mulai membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah kisah seorang wanita yang sangat sederhana, yang setiap pagi dan malam selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun kehidupannya jauh dari kemewahan, ia merasa hidupnya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga, dan ia selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wanita ini adalah contoh nyata bagaimana membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Sahabat kalam ilahi, melalui amalan-amalan yang telah kita bahas, doa, salat tahajud, sedekah, zikir, tawakal, dan membaca Al-Quran, kita dapat membuka pintu rezeki yang lebih besar dan merasakan kehidupan yang penuh dengan berkah. Semua amalan ini bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tetapi juga merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha dan berdoa dengan penuh ketulusan. Rezeki yang datang mungkin tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa juga dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha melakukan amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan apa yang sudah Dia tentukan.
Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah dan rezeki yang kita terima selalu halal, berkah, serta membawa kebahagiaan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa, karena Allah selalu mendengarkan doa hambanya yang tulus dan ikhlas. Teruslah berdoa, berusaha, dan tawakal, karena hanya kepada Allah kita berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.